Maka kalau hari ini doa-doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, benahi diri hati kita agar kita berbaik sangka kepada Allah. Hari ini kita menyaksikan musibah yang besar. Musibah di Padang, musibah di Aceh, dan negara-negara yang lainnya. Kita anggap itu adalah musibah besar. Padahal musibah yang sebenarnya adalah ketika hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. الحمد لله عفو الغفور الرؤوف الشكور الذي وفق من أراد هدايته لمحاسن الأمور ومكاسب الأجور، فعملوا في حياتهم أعمالا صالحة يرجون بها تجارة لن تبور. أشهد أن لا إله إلا الله بيده مواقيت الأعمار ومقادير الأمور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل عمل مبرور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, sidang Jumat Masjid Bait Ar-Rahman yang terhormat, pada hamdalah dan salawat Fatih berwasiat, mari kita meneguhkan diri kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Takwa yang menurut ulama majmu'ul ilmu wal amal wal istiqamah. Tiga rangkai ini jangan sampai terlepas pada diri kita. Disebut menjadi orang bertakwa, yang pertama adalah mahabbah, cinta. Cinta dengan ilmu, cinta dengan orang yang menyampaikan ilmu, yang kita berhusnudzan dengan guru-guru yang mengajarkan kepada kita, sehingga kita bisa mengenali diri, mengenali Rabb, mengenali alam raya ini. Itulah guru-guru kita. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati dan pandangan mata kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui aib-aib buruk kita. Ilmu yang kita harapkan kepada Allah adalah ilmu yang menghantarkan diri kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala,
agar perjalanan hidup kita di dunia ini selamat di dunia wal akhirah, dalam arti ilmu yang bermanfaat. Setelah berilmu wal amal, kita aplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Terkadang kita terkecoh di dalam amal-amal kita yang kita anggap ini amal baik, ternyata di penghujung bukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam beramal ini sekaligus kita mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal juga sebagai bentuk ujian dari Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan yang kita jalani ini adalah satu bukti ujian Allah kepada diri kita, bagaimana amal-amal kita. Maka jadikan amal yang kita raih, kita jaga, kita rawat. Jangan dihancurkan dengan prasangka buruk kepada Allah, prasangka buruk kepada sesama. Karena itu yang akan menggerogoti, menghabiskan amal-amal baik kita. Bermohonlah kepada Allah seraya membenahi diri agar amal kita terjaga sampai akhir hayat kita. Setelah beramal, kita beristiqamah, continue nasihat-nasihat yang baik yang sudah tertanam, yang sudah kita amalkan, amaliah-amaliah yang kita dawamkan, teruslah kita istiqamah. Jangan sampai ilmu dan amal tapi tidak ada keistiqamahan di dalam diri kita, maka tidak berarti apa. Ternyata kehidupan yang penuh keberkahan itu yang di dalamnya ada keistiqamahan. Guru mengajarkan kepada murid-muridnya belasan bahkan puluhan tahun. Kenapa beliau betah di dalam menyampaikan ilmu? Karena beliau meyakini keistiqamahan inilah yang akan mengangkat derajat beliau. Atau profesi di dalam kehidupan kita secara nyata. Banyak-banyak orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan, mengalami, merasakan, menikmati keajaiban-keajaiban dari Allah. Maka istiqamahlah dalam kebaikan kepada Allah. Karena itu bukti kita menjadi orang bertakwa kepada Allah. Berilmu, beramal, dan istiqamah. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi keluarganya Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang bertakwa. Alu Muhammadin kullun taqiyyin. Keluargaku adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semoga termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang terhormat, di penghujung tahun 2025, insyaallah akan masuk di tahun 2026. Sebagaimana tema pada siang hari ini, agar kita menjauhi daripada perbuatan sifat prasangka buruk. Prasangka buruk ini termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bersama-sama di penghujung akhir tahun ini, kita membenahi hati kita, membenahi niat-niat kita. Niat-niatlah yang baik, menjaga hati diri kita semua. Sebagaimana Allah menegaskan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah sudah menegaskan dalam ayat ini, jauhi prasangka-prasangka, apalagi bisikan-bisikan, baik pikiran maupun hati kita. Sesuatu yang boleh jadi terlihat benar,
tetapi hakikatnya salah. Sebagaimana contoh seseorang yang melemparkan tongkat yang lurus ke dalam sebuah kolam yang airnya jernih. Maka ada dua pandangan orang melihat tongkat yang ada di dalam air. Yang pertama, dia akan melihat tongkat itu tidak lurus karena berada di dalam kolam airnya bergelombang, beriak, bergerak. Maka yang dipandang pasti tongkat itu tidak lurus. Tetapi dalam sisi yang lain ada orang yang memandang dengan hakikat, dengan penuh keyakinan bahwa tongkat itu hakikatnya lurus. Yang membuat tidak lurus dalam pandangan matanya adalah gerakan-gerakan air. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka posisikan diri kita menjadi orang yang senantiasa melihat dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jangan mudah kita berprasangka, apalagi prasangka buruk. Maka di dalam hadis qudsi disebutkan, ana abdi, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku. Kalau hari ini kita merasa jauh kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita begitu liar dalam kehidupan kita ini, tidak pernah merasakan nikmatnya panggilan azan, tidak pernah merasakan panggilnya nikmat salat berjamaah, maka kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini doa-doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, benahi diri hati kita agar kita berbaik sangka kepada Allah. Hari ini kita menyaksikan musibah yang besar. Musibah di Padang, musibah di Aceh dan negara-negara yang lainnya. Kita anggap itu adalah musibah besar. Padahal musibah yang sebenarnya adalah ketika hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah musibah yang terbesar. Maka hadirin yang terhormat, jangan pernah kita dengan keadaan senang maupun sedih yang kita lalui pada saat ini, kita berburuk sangka dengan Allah. Jangan sampai kita berputus asa dengan rahmat Allah. Allah menciptakan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan oleh Allah menjadi ciptaan yang terbaik dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita selama kita taqarrub ila Allah, selama kita semakin berbaik sangka kepada Allah. Hatta dalam pandangan manusia itu merugikan kita, menyakiti kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa banyak orang yang dalam keadaan sehat lupa kepada Allah. Tetapi tidak sedikit saudara-saudari kita yang dalam keadaan sakit, lisannya mengucap Allah, Allah, Allah. Itu adalah lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena dia sering-sering, banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala seraya bertobat mohon ampunan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam khutbah yang singkat ini, agar diri kita senantiasa tidak berburuk sangka kepada sesama, tidak berburuk sangka kepada sesama manusia khusus, maka yang pertama, jauhilah daripada prasangka-prasangka. Yang kedua, jangan pernah kita memiliki sifat tajassus, ingin tahu persoalan, permasalahan orang lain. Hari ini kita berusaha untuk menjauhkan diri kita untuk tidak tajassus, tetapi terkadang apa yang kita pegang, handphone, media sosial, ini yang seringkali menggoda hati kita untuk ingin tahu dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rahu Imam Tirmidzi. Di antara keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tak bermanfaat. Seringkali kita terjebak dengan sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam pembahasan, apalagi masuk ke dalam pikiran dan hati kita.
Maka mulai hari ini, saat ini di penghujung tahun 2025, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita, keluarga, dan agama kita. Sidang Jumat yang terhormat, yang berikutnya adalah jangan di antara kamu menggunjing saudara-saudara kita. Karena ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menggunjing sebagaimana orang yang memakan daging saudaranya atau bangkai manusia. Jijik kita melihat rumah kita yang indah ada bangkai tikus satu saja, beberapa hari beraroma tidak nyaman, beraroma tidak enak, kita tidak betah. Itu baru bangkai tikus. Apalagi orang yang menggunjing, yaitu orang yang membicarakan aib daripada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita diberikan posisi, diberikan tempat, diberikan sebuah lingkungan yang fikiran dan hati kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing. Kalau itu bisa kita hindari, semoga hati kita selamat sebagaimana selamatnya para hati nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka berbanyak kita bermohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Agar kita bermohon kepada Allah diberikan hidayah, diberikan kenikmatan-kenikmatannya para nabi, para syuhada as-salihin. Kalau kita tingkatan para nabi, rasanya tidak mungkin. Rasanya kepada tingkatan para syuhada, rasanya jauh dari harapan. Posisikanlah kita menjadi as-salihin, sebagaimana seorang sahabat Nabi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, menyampaikan akan lewat ahli surga. Para sahabat menelusuri kenapa Nabi Muhammad berulang-ulang mengatakan si fulan ini menjadi ahli surga. Ditemui ibadahnya biasa saja, amalannya biasa saja, sehingga ditanya, amalan apa yang engkau mendapatkan sebuah ucapan dari Nabi, engkau menjadi ahli surganya Allah. Ternyata beliau menjaga hatinya. Ketika disakiti, dia sudah maafkan. Ketika dia punya salah, dia segera meminta maaf. Ini adalah sebuah upaya agar hati kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi, para syuhada dan as-salihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, dan Allah menerima taubat-taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dosa menggunjingnya kita, dosa tajasus kita, dosa ghibah-ghibah kita, seraya beristighfar mohon ampun dan kembalikan hak-hak orang lain yang sudah kita pernah ambil. Mudah-mudahan di penghujung tahun ini kita dijadikan menjadi orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama, dan kita akan selamat di hadapan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Innahu huwal ghafurur rahim. Waktu bangkit jiwaku